tahu Tuhan Shalom saudara-saudara, sukacita berjumpa dengan Bapak Ibu saudara-saudara pada hari istimewa ini. Sebab ini adalah peringatan Yesus naik ke surga. Hari ini adalah hari di mana Tuhan naik ke surga dan menyatakan janjinya kepada kita. Jadi dosa kita sudah ditebus melalui kematian dan kita diberikan pengharapan hidup kekal akan bangkit dari kematian melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Dan sekarang janji Tuhan, kita akan tinggal di sorga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita akan menikmati persekutuan kekal bersama dengan Bapa di sorga. Ini yang kita peringati saat ini. Saudara-saudara, mengapa Yesus naik ke sorga? Mengapa Yesus naik ke sorga? Yesus naik ke sorga bukan hanya menyediakan tempat bagi kita, tapi Yesus naik ke sorga membuktikan Dia Tuhan. Amin. Orang-orang bertanya di luar sana, apa buktinya Yesus Tuhan? Pernahkah Yesus menyatakan secara pribadi Dia adalah Tuhan? Mana ayatnya? Nah, saudara-saudara, terlalu banyak ayat yang menyatakan Yesus Tuhan. Baik pembuktian melalui perkataannya dan juga melalui tindakannya. Yesus membangkitkan orang mati, itu menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan Yesus naik ke surga juga menyatakan Dia adalah Tuhan. Mari kita membuka Markus pasal 16 ayat 19 sampai dengan 20. Markus pasal 16. Markus pasal 16 ayat 19 sampai dengan 20. Sudah menemukan? Mari kita baca bersama-sama. 2-3. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Hari Minggu kita akan membahas ayat 20. Hari ini kita merenungkan ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke surga lalu duduk sebelah kanan Allah. Nah, ayat ini saudara-saudara menyatakan bahwa Yesus Tuhan.
Karena tanpa permisi dia naik ke surga. Kalau nabi-nabi yang lain perlu permisi dulu baru dia naik ke surga. Dan begitu indah Alkitab kita menceritakan kronologis kisah ini dalam satu ayat yang singkat, menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, yang pertama saudara kita merenungkan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga. Terangkatlah ia ke sorga. Terangkat ini itu digambarkan pelan-pelan terangkat. Jadi Yesus masih berbicara, Yesus berhenti berbicara, lalu dia pelan-pelan terangkat ke sorga. Dan semua murid-murid memandang mereka mengikuti pergerakan Yesus. Terangkatnya pelan. Tapi diceritakan begitu cepat setelah itu, terangkatlah ia ke surga pelan. Lalu duduk. Berapa ratus kilometer sampai ke langit. Katanya untuk bisa jarak matahari bumi itu ada berapa juta kali cahaya atau berapa, saya tidak tahu persis. Tapi itu jarak matahari yang ada di galaksi kita. Dan galaksi kita adalah galaksi Bima Sakti. Dan belum selesai dikelilingi. Masih ada galaksi di sebelahnya lagi. Ada galaksi Andromeda. Ada lagi galaksi-galaksi yang lain. Alam semesta ini begitu luas. Tapi perhatikan kata ini. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkat ia ke surga. Pelan-pelan terangkatnya. Lalu duduk. Secepat kilat tiba. Tanpa pakai pesawat. Dan tidak ada mitos pakai naik kuda bersayap. Itu mitos itu. Ya. Memang ada agama-agama mitos yang mempercayai ada hewan bersayap, itu mitos Yunani. Pegasus. Sekarang jadi kasur. Ya. Merek Pegasus ya, kasur. Itu mitos Yunani, kuda yang memiliki sayap lalu bisa terbang seperti yang dinaiki anaknya dewa Zeus. Itu mitos. Dan begitu masih dipercaya sampai sekarang. Yesus tiba-tiba, pelan-pelan, tiba-tiba di surga. Dan sampai sekarang belum pernah ada orang melihat surga, bahkan menyentuh langit yang biru itu belum pernah. Nah, saudara-saudara, yang pertama, terangkat tiba-tiba naik, duduk di sebelah kanan Allah. Yang pertama ayat ini berbicara kepada kita bahwa Tuhan Yesus kembali pada kemuliaan. Amin. Kalau menurut orang di sana, sorga itu 7 lantai, atau kalau kita pernah membaca Alkitab bahwa ada langit ketiga. Saudara percayalah bahwa sorga itu tidak berlantai-lantai, tidak bertingkat-tingkat. Dan Yesus tidak pernah menjelaskan bahwa sorga itu bertingkat-tingkat. Tapi kalau menurut mereka bertingkat-tingkat, kira-kira Allah Bapa itu bertahta di mana? Tingkat paling atas kali ya? Oke, kalau kita setuju tingkat paling atas, apakah tingkat 3 atau tingkat 7? Menurut Rasul Paulus di dalam 1 Korintus bahwa dia pernah diangkat sampai langit ketiga. Tapi itu bukan maksudnya bahwa itu adalah langit bertingkat sampai 3. Tidak bermaksud seperti itu. Ini pun disebut langit. Di atas itu juga disebut langit. Jadi langit ketiga berarti ya surga. Itu maksudnya ya. Jadi jangan percaya bahwa surga itu bertingkat-tingkat.
Kira-kira saudara di tingkat mana nanti? Apa itu menentukan iman kita? Atau menentukan mahkota kita baru kita ada di tingkat keberapa? Tingkat 1, 2, 3. Kalau kita setuju tingkat 3 atau tingkat 7, Yesus tidak perlu melewati tingkat-tingkat itu. Dan dia langsung duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang pertama saudara-saudara, Yesus kembali pada kemuliaannya. Tuhan Yesus pernah berdoa, boleh dibuka di dalam Yohanes pasal 17 ayat 5. Doa Tuhan Yesus di loteng, di rumah lantai 2, sebelum Yesus berangkat ke Taman Getsemani untuk disalibkan. Tuhan Yesus berdoa dalam Yohanes 17 ayat 5, demikianlah bunyinya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kalau mereka bertanya, tunjukkan Yesus pernah mengaku Tuhan. Ini salah satu ayat Yesus mengaku dirinya Tuhan. Siapakah manusia dan siapakah nabi yang pernah memiliki kemuliaan? Dan kemuliaan sebelum dunia ada? Belum pernah. Nabi-nabi lahir di bumi. Tapi Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Bahkan dia memiliki kemuliaan. Kenapa Yesus meminta? Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Di hadiratmu. Ini mengacu di dalam Kejadian pasal 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Siapakah Allah itu? Elohim. Siapakah Elohim itu? Bapa, Anak, dan Roh. Karena Elohim setelah menciptakan langit dan bumi, hari ke-6 dia berbicara kepada pribadi yang lain. Baiklah kita menjadikan. Jadi kita itu, Bapa berbicara kepada Yesus. Waktu itu belum bernama Yesus. Yesus itu adalah nama dunia. Jadi Yesus itu waktu dia di bumi diberi nama Yesus. Tapi di sana dia adalah Elohim. Dan sekarang karena ini perjanjian dia turun ke bumi dan disebut sebagai anak. Sekarang dia berkata, permuliakanlah aku. Aku kembali ke sorga dan di hadiratmu. Duduk di sebelah kanan. Itu hadirat. Sebelum dunia ada. Jadi yang pertama saudara-saudara, Yesus sudah ada. Jadi dia kembali pada kemuliaannya. Dan ini membuktikan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Dan lihat bagaimana cara dia dipermuliakan. Mari kita buka Kisah Rasul 1 ayat 9. Ya. Kisah Rasul 1 ayat 9, bagaimana caranya Yesus dipermuliakan. Di Markus tadi tidak disebut awan ya. Dia terangkat, tidak disebut awan. Tapi di dalam Kisah Rasul 1 itu disebut ada awan. Saudara perhatikan, sesudah ia mengatakan demikian, sama ya di Markus tadi, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi rupanya awan itu sepertinya bukan awan yang saya pernah tahun lalu saya memberi gambar awan yang di Yesus diangkat oleh awan. Ada awan kecil. Ya. Tapi awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi awan ini kelihatannya tidak kecil seperti awannya Sunggu Kong. Yang bisa terbang, dia bisa panggil awannya ya. Bisa terbang kemana-mana pakai awan. Tapi awan menutupinya dari pandangan mereka. Jadi awan ini bukan awan kecil. Awan ini sampai menutupi mereka. Jadi sambil Yesus berbicara, selesai Yesus berbicara, kemudian awan itu datang sendiri tanpa diperintah. Terangkatlah ia disaksikan oleh mereka
Dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Datang awan tanpa diperintah. Awan itu mengangkat Yesus naik ke surga. Dengan sendirinya awan itu datang, dan Yesus tidak perlu memanggil awan itu, atau Yesus tidak melakukan gerakan supaya awan itu bisa naik. Dia terangkat. Nah, kata terangkat itu artinya dia tidak melakukan apa-apa. Dia ditulis dalam kata kerja pasif. Gimana itu? Diangkat ya. Dia bukan mengangkat dirinya sendiri. Dia tidak melakukan gerakan terangkat begitu, tapi dia selesai berbicara, dia naik sendiri, naik pelan-pelan naik. Jadi dia tidak melakukan gerakan apa-apa. Dan awan itu datang tanpa perintah. Dan murid-murid melihat itu, lama-lama kemudian awan itu membungkus tubuh Yesus. Dan kemudian mereka tidak melihat tubuh Yesus naik, dan kemudian cepat duduk di sebelah kanan Allah. Nggak diceritakan lagi proses itu. Kenapa? Karena proses itu begitu cepat. Dan itu terjadi nanti waktu kita naik ke surga, diangkat dalam kemuliaan Tuhan di surga begitu cepat, yang disebut dengan rapture, pengangkatan. Tidak perlu proses lagi melewati 30 km ke atas, lalu kemudian melihat bintang-bintang di langit. Begitu cepat. Ayat ini berkata begini. Waktu terangkatlah pelan-pelan, seakan-akan penulis berkata begini. Lihatlah, semesta pun turut dalam kemuliaan Tuhan. Awan itu turut dalam kemuliaan Tuhan. Awan itu hadir tanpa dipanggil, tanpa diperintah. Awan itu begitu taat untuk memuliakan Tuhan sampai naik ke surga. Dan Yesus tidak perlu jalan dengan sambutan panitia di surga, karena sudah 33 tahun di bumi menderita. Lalu kemudian muncul kepala malaikat Michael memberi hormat. Tidak perlu disebut. Kenapa? Dia pemilik surga. Itu tidak perlu bahas protokolnya di surga, nggak perlu. Penyambutan nggak perlu. Berbeda waktu dia turun ke bumi, dia disambut luar biasa oleh malaikat. Dan hanya 2 malaikat yang berkata kepada murid-murid, "Hai orang-orang Galilea, mengapa engkau melihat ke langit?" Hanya 2. Tapi diceritakan kemuliaan Tuhan. Alam semesta pun tunduk. Jangan begini, dia selesai berbicara, awan datang. Itu kenapa awan datang? Sudah selesai tugas Yesus. Jadi sistem Tuhan sudah merancang sistem di bumi ini, sistem alam semesta ini begitu hebat, begitu dahsyat, sampai awan ini datang sendiri mengangkat dia. Dan Yesus tidak kaget, sudah diangkat. Awan ini sudah tahu jadwalnya Yesus naik hari itu. Sudah tahu. Alam semesta yang diwakili oleh awan kemudian mengangkat Yesus pelan-pelan dan tiba dengan begitu cepat. Ini menyatakan bahwa semua semesta tunduk dengan Yesus. Sistemnya kalau naik kan butuh proses. Kira-kira berapa jam atau berapa hari, ataupun kalau secepat kilat, paling tidak kan ada prosesnya kelihatan. Sampai di surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan tidak disebutkan prosesnya untuk menyatakan bahwa seluruh semesta, bahkan surga pun takluk kepada Yesus. Saudara-saudara, maksudnya begini, bahwa Tuhan bisa memerintahkan apa saja. Sistem itu sudah ada dan Tuhan bisa buat. Tuhan juga bisa membuat sistem dalam hidup kita untuk menolong kita, memberkati kita. Awan begitu taat, begitu takluk, dan bahkan waktu pun begitu takluk, taat. Tidak dibutuhkan waktu, beberapa menit, beberapa detik, terangkat pelan-pelan, kemudian menghilang dalam pandangan mata murid-murid. Terangkat. Sampai kemudian mereka sudah tidak melihat awan, hilang cepat. Dan mereka masih melongo melihat ke awan.
Saudara-saudara, Tuhan kita penguasa langit dan bumi. Nah, awan di perjanjian lama itu merujuk pada kemuliaan Tuhan. Dan awan ini rupanya tidak banyak. Tidak banyak. Jadi dalam teks aslinya awan ini disebut sebuah. Juga dalam terjemahan bahasa Inggris, semua terjemahan bahasa Inggris menyebut a cloud. Satu awan, bukan gumpalan awan yang begitu banyak dan kemudian awan muncul. Gak dibutuhkan awan begitu banyak. Satu gumpalan awan sudah cukup untuk memuliakan Tuhan Yesus. Nah, mari kita buka dalam Mazmur pasal 104. Mazmur 104, awan itu menggambarkan kemuliaan Tuhan. Dan sekaligus awan itu menyatakan tentara Tuhan. Mazmur pasal 104 ayat 3. Sudah menemukan? Saudara perhatikan, saya bacakan. Yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin. Jadi awan itu menyatakan kemuliaan Tuhan. Bahkan awan menjadi kendaraan dan sudah digenapi. Yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu. Kalau Elia naik ke surga itu dengan tubuh biasa melalui kereta berawan. Dan itu perintah Tuhan. Tapi sekarang digenapi, Yesus berkendara. Jadi Tuhan menciptakan kamar lotengmu. Ini ada kamar loteng. Jadi di atas itu, di atas bumi kita itu ada satu ruang yang berisi air. Itulah yang menutupi bumi kita. Lapisan air. Waktu air bah ditumpahkan begitu banyak, jadi muncul air bah. Bukan karena hujan dari bumi, tapi air yang ada di langit itu dicurahkan, yang membungkus khusus planet bumi. Hebat ya, Tuhan memelihara kita di bumi. Jadi percayalah, di planet lain gak ada alien. Percayalah, gak ada. Kalau ada alien itu pun makhluk Tuhan, dan Tuhan perlu menyelamatkannya, dan Yesus harus mati untuk alien juga. Tapi percayalah, gak ada. Dan bumi kita dibungkus dengan lapisan, disebut dengan teori kanopi. Kanopi, jadi air yang membungkus bumi ini dipelihara oleh Tuhan. Dan ditembusi oleh Yesus juga. Itu kamar-kamar lotengmu di air, jadi ada air di atas. Itu diceritakan di dalam Kejadian pasal 1. Cakrawala untuk memisahkan air yang ada di bawah bumi dan air yang ada di atas bumi. Itu ada cakrawala. Nah itu juga langit, cakrawala itu. Dan Yesus melewati cakrawala yang berapa puluh kilometer itu naik ke atas. Dan melewati dengan berkendara awan. Sekali lagi dia menggenapi ayat ini, berkendara awan. Jadi mengapa awan harus ada? Untuk menyatakan bahwa dia Tuhan dalam perjanjian lama. Dan sekarang dia dimuliakan dengan awan ini. Dan dia menggenapi ayat ini. Jadi yang kedua, awan itu melambangkan kehadiran Tuhan. Mari kita buka 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 10 dan 11. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 10 dan 11. Jadi kita buka dulu ini awan-awan ini ya. Kenapa harus pakai awan? 1 Raja-Raja 8 ayat 10 dan 11. Ayat 10, ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Wih, awannya datang. Berarti dari langit awannya bergerombol turun. Belum pernah ada sejarah awan itu turun ke masuk ke bait Allah.
Ayat 11, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Sampai nggak tahan loh. Ini mungkin awan dalam seperti kabut. Yesaya pasal 6 menyebutnya sebagai asap. Muncul seperti asap. Jadi awan itu bicara tentang kemuliaan Tuhan. Dan di dalam kitab Mazmur banyak ditulis tentang engkau mengatasi awan-awan. Padahal Tuhan tidak memerintah di awan-awan, tapi betul dia melewati awan-awan. Yesus kembali pada kemuliaannya, dan Yesus dimuliakan oleh alam semesta, termasuk dimuliakan oleh ciptaan. Alam ini begitu taat. Dan Tuhan juga bisa perintahkan untuk memberkati kita, untuk menolong kita. Kalau awan begitu taat untuk memuliakan Yesus, maka benda-benda di sekitar kita juga dirancang oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Benda-benda sekitar kita dirancang dan dibuat sistem untuk memuliakan Tuhan. Gak perlu perintah, dia bergerak sendiri. Amin. Dia bergerak sendiri. Semua benda-benda, semua berkat bisa bergerak sendiri. Tuhan yang memerintahkan dalam hidup kita. Dia Tuhan. Yang kedua, kembali di Markus tadi, dia duduk di kanan Allah Bapa. Dia duduk di kanan Allah Bapa. Siapa yang bisa duduk di kanan Allah Bapa? Saudara-saudara, kira-kira apa yang kita bayangkan duduk di sebelah kanan? Gitu, apa yang kita bayangkan? Secepat kita, tiba-tiba muncul di surga. Kemudian duduk. Itu kita bayangkan. Duduk di sebelah kanan. Jangan bayangkan Yesus seperti manusia kecil seperti kita, kemudian duduk. Nggak capek ya duduk di sana? Nah, kata duduk itu merujuk 3 pengertian. Duduk itu yang pertama artinya diam dan tinggal. Sama dalam bahasa Ibrani, yasaf, diam, tinggal. Di bumi dia tinggal, dia berkeliling. Jarang Yesus disebut duduk. Kalau Yesus disebut duduk, biasanya waktu dia mengajar, kemudian dia duduk. Jarang. Tapi datang di surga, duduk. Pernah baca Yesus berdiri di surga? Waktu siapa? Yang dilempari dengan batu, Kisah Rasul, dirajam dengan batu, siapa? Lalu Stefanus berkata, aku melihat Tuhan berdiri, duduk, berdiri sampai orang tambah marah. Kenapa marah? Karena orang Israel tahu artinya duduk, artinya berdiri. Kita nggak tahu. Berdiri itu artinya menyambut. Kalau upacara bendera, Pak Bupati datang kan kita semua berdiri menyambut. Kalau ada tamu, kita kan berdiri menyambut. Tapi ini langsung duduk di sorga. Duduk tinggal. Yang kedua, duduk itu artinya memerintah. Duduk itu artinya memerintah. Jadi mengapa Yesus naik ke sorga? Dia harus datang pada kemuliaannya untuk disembah sebagai Tuhan. Permuliakanlah aku. Yang kedua, dia ada di surga supaya dia bisa memerintah. Dan benar kata Yesus dalam Amanat Agung Matius pasal 28 ayat 19. Kepadaku, ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan sekarang dia duduk. Duduk artinya dia memegang pemerintahan. Digambarkan seperti seorang raja yang duduk untuk memerintah. Raja dari rumahnya
ya, atau ada mungkin istana di rumahnya itu, kemudian dia memerintah. Bagaimana caranya? Dia memerintah dengan cara masuk ke istana dan duduk. Dia memerintah. Jadi di surga, mengapa Yesus naik ke surga? Supaya dia memerintah seluruh langit dan seluruh bumi. Maka tepat pada dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit itu bicara tentang surga. Sekarang dia duduk dan memerintah di surga. Jadi ayat ini mengatakan bahwa betul Yesus adalah Tuhan. Dia memerintah di surga. Jadi duduk di sebelah kanan Allah itu bukan Allah duduk di sana lalu kemudian Yesus juga duduk. Itu bahasa, mengandung konotasi, mengandung pengertian. Dia duduk dan memerintah. Itulah sebabnya muncul ayat 20. Kalau orang nggak dengar Injil, nggak bisa masuk surga. Bagaimana bisa ketemu dengan Tuhan pemilik surga yang duduk memerintah? Hari Minggu kita bahas bagian ini. Jadi duduk di sebelah kanan itu menyatakan bahwa Yesus memerintah. Dan yang ketiga, duduk di sebelah artinya sejajar. Duduk di sebelah sejajar. Tidak sembarang orang duduk bersama dengan pejabat. Kecuali biasanya kan yang di depan itu, yang duduk di depan itu sejajar semua. Para menteri sejajar. Duduk di sebelah itu sejajar. Jadi Bapa dengan Yesus itu sejajar. Dia tidak dikatakan duduk di belakang Allah Bapa. Tidak dikatakan duduk di bawah. Tapi duduk di sebelah. Kira-kira sebelah mana ya? Sebelah? Kenapa tidak sebelah kiri? Di sebelah kanan. Kan kadang-kadang kita ngomong, ini tangan kanan saya. Memangnya tanganmu hilang? Kamu angkat orang, ini tangan kanan saya. Kepercayaan. Tanpa saya pun ngomong sama dia. Dia bisa memutuskan, ini tangan kanan saya. Jadi kalau saya nggak ada, yang ngomong aja sama dia. Tangan kanan. Orang yang dipercayai. Dan orang yang sejajar kedudukannya. Jadi Yesus naik ke surga untuk memerintah surga dan memerintah bumi. Duduk di sebelah kanan itu menunjukkan dia memegang segala kekuasaan dan segala pemerintahan. Kekuasaan di surga dan kekuasaan di bumi. Pemerintahan di surga dan pemerintahan di bumi. Yesus yang memerintah. Dan itu sebabnya kita disuruh untuk pergi memberitakan Injil. Yesus yang memerintah. Kalau memerintah berarti semua orang yang masuk surga harus seizin dengan dia. Dia Tuhan, dia memerintah. Apa pelajarannya saudara-saudaraku? Kalau dia duduk memerintah, apa yang sulit bagi kita kalau dia perintah sekarang? Iblis tidak lebih hebat dari Tuhan. Orang begitu takut dengan iblis kalau dia akan menghancurkan hidupku. Iblis perlu minta izin kepada Tuhan untuk mengganggu Ayub. Nasib, pekerjaan, dan semua pergumulan di bumi tidak begitu hebat dibanding dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan sebagai pemegang pemerintahan. Dan dia memerintah di bumi. Dia memerintahkan matahari tetap terbit di sebelah timur dan waktu pagi. Dia mengatur bumi ini. Jadi duduk dia sedang memerintah. Dia tidak hanya perintah-perintah, tapi memerintah itu dia yang berfirman, dia yang mengatur, dia yang mengawasi supaya semuanya tertib. Dia mengawasi semuanya supaya tertib. Dan dia mengawasi hidup kita supaya hidup kita tertib. Biarkanlah Yesus memerintah, bukan hanya di sorga, tapi memerintah di hati kita sebagai Tuhan, dan semuanya berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan sukacita, dan semuanya berjalan menurut dalam rancangan kebaikan
dan kemuliaan Tuhan. Kembali ke Markus, kita tutup Markus pasal 16 ayat 20. Perhatikan betapa hebatnya dia memerintah, bahkan dia juga terlibat di bumi. Perhatikan kata itu, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja. Dia di mana? Dia memerintah. Dan murid-murid orang percaya ada di bumi. Tapi Tuhan turut bekerja. Dia di sorga. Katanya mempersiapkan tempat bagi kita. Dia memerintah. Sementara orang percaya pergi ke seluruh dunia. Dan Tuhan turut bekerja. Meneguhkan firman itu. Tapi dia tidak bekerja dengan tangannya. Dia bekerja dengan kuasanya. Ada orang dengar Injil, dia percaya Yesus. Ada orang dengar Injil, dia sakit, disembuhkan. Ada orang dengar Injil, dia punya masalah, kemudian mengalami damai sejahtera dan sukacita. Ada orang dengar Injil, nampaknya dia putus asa dan tidak ada lagi harapan besok. Dia bekerja, percaya pada Injil, dan Injil itu memberikan kuasa, mujizat. Dan kemudian dia mengalami kekuatan, penghiburan, dan kehidupan. Dia turut bekerja. Dia memerintah di sorga, tapi dia tidak melepaskan bumi. Dia tinggal di sorga, tapi dia tetap bekerja di bumi. Dia ada duduk di takhta kemuliaannya, tapi dia masih bekerja dalam hidup kita yang sulit ini dan terbatas ini. Jadi mengapa Yesus naik ke sorga? Dia memerintah sekaligus mengatur sorga dan bumi. Mengatur pemberitaan Injil. Kuatkan hati kita, jangan lemah. Kita punya Tuhan yang sudah memerintah atas sorga dan atas bumi. Ada di sorga, tapi dia juga menyertai. Dia turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Penerapan yang terakhir begini, waktu baca firman, dia akan meneguhkan firman dengan tanda-tanda menyertai. Firman itu tidak akan kembali, tapi firman itu bekerja dengan tanda-tanda yang menyertai. Percayalah, Tuhan sanggup menolong kita. Dia Tuhan yang sudah memerintah di sorga dan di bumi. Dia memerintah hidup kita, dia mengawasi hidup kita, dan dia mengatur segalanya, meneguhkan segalanya. Dia turut bekerja dalam seluruh aktivitas kita. Haleluya. Selamat menikmati pemerintahan Tuhan di bumi ini. Selamat mengalami pemerintahan Tuhan di rumah kita, di pekerjaan kita. Dan Tuhan akan menolong kita. Dia akan menguatkan kita, menghibur kita, memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman. Terima kasih sebab Engkau memerintah atas segalanya. Engkau memerintah atas alam semesta. Engkau memerintah atas sorga. Engkau memerintah benda-benda di bumi. Awan pun takluk kepadamu. Sistem dunia takluk kepadamu. Waktu takluk kepadamu. Dan jarak pun takluk kepadamu. Tidak ada jarak ketika Tuhan bekerja. Bahkan kadang-kadang Tuhan tidak membutuhkan proses untuk menjawab doa kami. Tuhan tolong kami untuk bergantung sepenuhnya kepadamu dan mempercayai pemerintahanmu bukan hanya di sorga, tapi juga pemerintahanmu di bumi ini. Itu sebabnya kami berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Hadirkanlah pemerintahanmu di rumah kami. Hadirkanlah pemerintahanmu dalam pekerjaan kami. Hadirkanlah pemerintahanmu di lingkungan kami, di masyarakat kami. Hadirkanlah pemerintahanmu, kerajaanmu di hati kami. Dan biarlah kami mengalami kedahsyatan dari pekerjaan-pekerjaan tanganmu yang hebat. Dari pekerjaan firmanmu yang berkuasa memerintahkan segala-galanya. Mengatur segalanya. Dan semua taat mengikuti kehendakmu.
Terima kasih Tuhan, Engkau hebat. Dan kami bergantung kepadamu. Semua pergumulan kami, semua keterbatasan kami, semua kelemahan kami, apa yang menjadi ketakutan kami, kiranya Tuhan beracara di antara kami. Tuhan bekerja di dalam kami, memberikan kami kekuatan pengharapan kepadamu Tuhan. Engkau hebat dan dahsyat. Engkau hebat dan dahsyat Tuhan. Engkau Tuhan memerintah. Engkau Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa dengan kuasa-Mu yang hebat dan dahsyat. Tuhan, terjemahkan firman-Mu lebih lanjut lagi. Terjemahkan firman-Mu lebih jelas lagi. Supaya kami dapat mengerti dan kami mempercayainya. Dan kami sungguh-sungguh hidup dalam iman, ketaatan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.